Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Dr. Slamet Widodo SPD MKes dan dosen mitra Ibu Dr. Andi Hudia MPD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester manajemen strategis ketatabogaan dengan judul Tempe Bacem. Izin memperkenalkan diri, nama saya Diva Nazara Nugra dengan NIM 2302076011012. Prodi D4 Tata Boga Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Langsung saja kita akan memasuki ke pembahasan, yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu olahan tempe yang mencangkup materi yang sudah didiskusikan, yaitu materi gastronomi, food style, food photographer, food design, materi research and development chef, food writer, food artist. Yang pertama yaitu gastronomi. Tempe bacem dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, membacem berarti merendam tahu, tempe, ataupun bahan makanan lainnya dengan bumbu, serta merebus dalam tempat tertutup hingga air habis, atau dapat dikatakan jika membacem adalah proses memasak. Bacem sudah ada sejak zaman Belanda, di mana bacem adalah simbol kemiskinan karena pada abad 19 telah terjadi tanam paksa di perkebunan tebu. Akibat banyaknya pabrik tebu di Solo, sehingga tebu mudah diperoleh dan murah. Olahan bacem berisi tempe dan tahu merupakan ciptakan kalangan bawah, sehingga olahan yang lahir di zaman kolonial ini menjadi simbol kemiskinan pertama kalinya. Tempe dan tahu menjadi bahan makanan yang dimasak dengan cara membacem, mengingat bahan ini selalu ada di setiap keluarga menengah ke bawah karena murah dan mudah. Berikut resep dan cara pembuatan tempe bacem. Bahan-bahan yaitu 4 buah tempe ukuran sedang, 1 liter air kelapa, 50 gram gula jawa, 1 ruas lengkuas, 2 lembar daun salam, 3 sendok makan kecap manis, 2 sendok makan air asam jawa, kaldu bubuk secukupnya, garam secukupnya, minyak secukupnya untuk menggoreng. Bumbu halusnya 1 sendok teh ketumbar, 1 sendok teh garam, 5 siung bawang merah, 4 siung bawang putih. Cara membuat: yang pertama, potong tempe menjadi 3 bagian sama besar dan sayat seluruh permukaannya, lalu sisihkan. Yang kedua, rebus air kelapa, bumbu halus, gula jawa, dan potongan tempe dengan api kecil hingga meletup. Yang ketiga, tambahkan lengkuas, kecap manis, daun salam, dan air asam jawa, lalu rebus kembali hingga air surut dan tiriskan. Keempat, goreng tempe dengan minyak panas hingga berubah warna menjadi kecoklatan dan sedikit lengket saat diangkat. Yang kelima, sajikan tempe bacem bersama cabai rawit. Berikut link cara pembuatan tempe bacem. Selanjutnya, materi food style. Food style pada olahan tempe bacem akan melibatkan beberapa elemen estetika dalam presentasi hidangan tersebut. Berikut adalah beberapa cara food style dapat diterapkan pada penyajian tempe bacem. Yang A. Tata letak: mengatur tempe bacem dengan rapi dan artistik di atas piring atau alas penyajian menggunakan alas daun pisang. Yang B. Warna dan kontras: warna antara tempe bacem dengan elemen-elemen yang lainnya sangatlah baik dan bagus. C. Dekorasi: dekorasi dari tempe bacem sendiri sangat unik, di mana ia menaruhkan beberapa dekorasi rempah-rempah. Yang D. Tekstur: memperlihatkan tekstur tempe bacem dan tekstur dari hiasan tambahan yang digunakan. Selanjutnya, food photographer. Untuk konsep gambar makanan tempe bacem ini dari segi fotografernya sangat unik karena perpaduan konsep ala-ala dapur vintage tahun 90-an dan ala-ala kejawaan. Untuk pengeditan dari gambar tersebut cukup bagus dan terfokus ke makanannya, yaitu tempe bacem. Dari properti sangat membadai, banyaknya rempah-rempah yang ia pakai untuk dijadikan properti dan sesuai sama konsepnya. Food design. Desain dari makanan tempe bacem tersebut ini dari segi pemilihan piring, ia menggunakan piring yang terbuat dari tanah liat seperti ala-ala zaman dulu. Untuk peralatan ia hanya menggunakan piring. Tekstur, warna, rasanya, yaitu tekstur itu dari makanan tersebut masih berupa tempe. Pada umumnya tidak ada perubahan tekstur dari makanan tersebut. Warnanya yaitu dimana warnanya itu berubah dari putih menjadi coklat karena makanan itu menggunakan gula merah Jawa. Disitulah ada perubahan pada warna tempe. Rasa dari makanan tersebut cenderung manis karena dari bahannya ada bahan gula merah Jawa, jadi otomatis tempe tersebut menjadi manis dan kebanyakan olahan masakan Jawa cenderung manis, terutama tempe bacem ini. Selanjutnya, research and development.
Penelitian dan pengembangan pada tempe bacem dapat melibatkan berbagai aspek, tergantung pada tujuan dan ruang lingkupnya. Berikut yaitu yang pertama, peningkatan formulasi, mencari kombinasi bumbu dan bahan lain yang dapat meningkatkan rasa tekstur tempe bacem. Yang kedua, optimasi proses produksi, meneliti metode produksi yang lebih efisien dan efektif dalam menghasilkan tempe bacem yang konsisten dan berkualitas tinggi. Yang ketiga, penambahan nilai gizi, menambahkan bahan-bahan bergizi atau bahan tambahan yang lain untuk meningkatkan nilai gizi tempe bacem. Yang keempat, pengembangan produk berbasis tempe bacem, menggunakan tempe bacem sebagai bahan dasar untuk menciptakan produk makanan baru yang menarik. Yang kelima, pengemasan dan penyimpanan, mempelajari teknik pengemasan dan penyimpanan yang tepat untuk memperpanjang umur simpan tempe bacem tanpa mengorbankan kualitasnya. Yang keenam, pemahaman pasar, menganalisis preferensi konsumen dan tren pasar terkait tempe bacem untuk mengarahkan pengembangan produk yang lebih tepat sasaran. Yang ketujuh, kajian nutrisi, mengkaji kandungan nutrisi tempe bacem dan mencari cara untuk meningkatkannya, misalnya dengan fermentasi yang lebih lama atau menggunakan varietas kedelai yang kaya nutrisi. Yang kedelapan, pengurangan limbah, meneliti cara untuk mengurangi limbah yang dihasilkan selama proses pembuatan tempe bacem untuk meningkatkan efisiensi produk dan keberlanjutan. Selanjutnya, food writer, yaitu seorang yang bertugas menggali pengetahuan dan perasaan serta menganalisa suatu objek. Dalam profesi food writer, objek yang digali dan dianalisa adalah makanan atau seputar kegiatan kuliner. Tempe bacem adalah makanan bercita rasa manis yang banyak ditemukan di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Bumbu khas baceman merupakan gula merah. Umumnya bahan yang dibacem adalah tempe yang direndam di dalam air gula atau garam. Memasak dengan cara dibacem sebenarnya merupakan pengolahan makanan untuk mengawetkan produk. Itu yang terakhir yaitu food artist. Food artist atau pengrajin makanan adalah seorang yang membuat dan menyajikan makanan yang unik dan menarik. Namun, dalam pencarian mengenai food artist, tempe bacem tidak ada informasi yang cukup untuk menunjukkan apa yang diinginkan. Namun, dapat mencoba resep tempe bacem yang dijelaskan di atas dan menjadi food artist sendiri. Tempe bacem adalah lauk yang populer di Indonesia yang terbuat dari tempe yang dibumbui dengan bumbu kuning, gula merah, dan air kelapa. Untuk membuat tempe bacem, Anda perlu memotong tempe menjadi potongan kecil lalu rendam dalam bumbu halus dan air secukupnya. Setelah itu, aduk tempe dengan garam, gula pasir, daun salam. Rebus tempe hingga bumbu meresap dan air menyusut. Lalu goreng tempe hingga agak kecoklatan. Tempe bacem ini bisa disajikan dengan nasi hangat atau disimpan dalam lemari es agar awet lama. Untuk menjadi food artist tempe bacem, Anda dapat menambahkan beberapa ide untuk membuat makanan ini menjadi lebih menarik. Misalnya, Anda dapat membuat tataan dari tempe bacem yang dijadikan sebagai perlengkap makan atau menambahkan beberapa topping seperti bawang goreng, jeruk nipis, atau sambal. Selain itu, Anda juga dapat menambahkan beberapa variasi rasa seperti tempe bacem manis, tempe bacem pedas, atau tempe bacem gurih. Semakin banyak ide yang Anda dapatkan, semakin menarik makanan tempe bacem yang Anda buat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.